Waalaikumsalam. Betul Andi, silakan duduk di depan Ibu Andi. Kemarin Andi sekolah kan? Iya Bu. Iya. Andi mengikuti kan pelajaran matematika yang diberikan? Iya Bu. Nah, tapi Ibu lihat nih tugas Andi ini tidak ada. Apakah Andi mengumpulkan tugas atau tidak? Tidak Bu. Iya Bu, maaf saya tidak mengumpulkan tugas. Iya Andi, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Demikian juga Andi ya, dengan tidak mengerjakan tugas kemarin. Namun menurut Andi nih, tindakan Andi itu pasti ada alasannya. Nah, pertanyaan Ibu, alasan Andi tidak mengumpulkan tugas kenapa? Ya? Saat Ibu kemarin menjelaskan, saya tidak paham. Malah asik? Saya malah asik main gambar. Jadi saat Ibu memberikan tugas saya tidak paham. Iya, Ibu juga lihat itu. Waktu Andi main gambar terus ya. Soalnya Ibu sudah waktu itu kan kemarin Ibu sudah memberitahu Andi juga, tapi Andi tetap aja main gambar. Padahal Ibu sudah memperingatkan kan waktu kemarin? Iya. Iya Bu, soalnya sekali dengan Belajar kan Andi? Iya Bu. Iya. Andi ingatkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Saat belajar malah bermain kartu gambar misalkan yang Andi lakukan, itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Coba Andi, keyakinan kelas yang mana yang menurut Andi yang tidak Andi ikuti dengan bermain kartu gambar saat Ibu sedang menjelaskan sehingga Andi tidak bisa mengumpulkan tugas dengan baik, dengan tepat waktu. Ini mengikuti pelajaran dengan tertib dan mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Nah, Andi tahu itu. Kalau menurut Andi nih, Andi tahu nggak atau punya solusi gitu untuk kesalahan yang Andi lakukan? Bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak terulang lagi? Coba, Andi tahu caranya nggak atau solusinya? Kira-kira menurut Andi apa yang Andi lakukan supaya kesalahan itu tidak terulang lagi, Andi? Supaya Andi itu bisa mengikuti keyakinan kelas dengan benar ya, karena Kak Andi sudah tidak mengikuti keyakinan kelas sesuai kesepakatan kita, berarti sudah melanggar kan, berarti harus ada yang diperbaiki kan? Ya, nah, kalau menurut Andi, coba pikirkan solusinya yang bisa Andi lakukan apa saja. Saya tidak akan bermain kartu lagi saat pelajaran Bu. Ya, saya harus fokus saat belajar. Saya paham, harus memperhatikan guru jika sedang menjelaskan pelajaran. Coba ada lagi menurut Andi yang harus dilakukan untuk atau ada lagi solusi yang bisa dilakukan selain itu? Dalam mengumpulkan tugas Bu. Ya bagus, baik Andi. Ibu senang kalau Andi menyadari hal itu. Nah, Ibu juga apresiasi atas apa yang Andi barusan utarakan mengenai solusi atau solusi untuk memperbaiki kesalahan Andi. Memang itu harus dilakukan. Tapi Andi harus berjanji pada Ibu bahwa apa yang Andi katakan barusan harus Andi lakukan dengan baik, ya, dengan kesadaran Andi. Jadi tidak boleh diulangi lagi ya Andi ya. Andi paham? Paham. Diskusi bersama Ibu. Iya Bu, Andi juga bisa berdiskusi dengan Ibu. Iya, alhamdulillah Andi. Ibu juga senang kalau Andi menyadari kesalahan Andi dan Ibu harapkan Andi tidak mengulangi lagi kesalahan Andi itu, ya? Iya. Karena Andi juga sudah berjanji pada Ibu dan Andi juga sudah bisa mencari solusi sendiri untuk permasalahan yang Andi dan semoga Andi bisa melakukannya dan konsisten melakukan hal tersebut. Andi bersedia? Bersedia Bu. Alhamdulillah. Sekarang Andi boleh kembali ke kelas dan untuk tugasnya besok Andi harus mengumpulkan pada Ibu. Jadi Ibu kasih waktu 1 hari, besok Andi harus sudah mengumpulkan tugas Andi. Andi bersedia? Bersedia Bu. Iya. Terima kasih Andi ya. Iya. Nah, Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu memanggil saya. Iya Nadia, silakan duduk Nad. Silakan duduk. Ya Ibu, ada apa memanggil saya? Ini Nadia ya.
tadi ketika setelah upacara, ibu itu melihat Ani di depan kelas dan Ani itu menangis. Ternyata setelah ibu tanyai, katanya Nadia berkata kasar pada Ani. Nah, kemudian ibu juga sudah menanyakan hal itu mengenai kebenaran itu bahwa Nadia berkata kasar kepada Ani. Nah, ibu mau bertanya kepada Nadia, benar Nadia berkata kasar pada Ani seperti itu? Iya, Bu, maaf soalnya saya kesal karena tadi ada orang saya Mendorong saya. Oh, saat upacara atau di mana? satu kecil. Saat upacara, jadi Ani mendorong Nadia. Apakah mendorongnya itu disengaja atau tidak? Nadia tidak tahu kan? Begini Nadia ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini Nadia. Nadia pasti pernah mengalami atau Nadia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga sama pernah melakukan kesalahan. Dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nadia paham kan? Namun, coba ibu mau tanya sama Nadia, apakah Nadia apakah yang Nadia katakan pada Ani itu benar atau salah menurut Nadia? Sama. Salah. Bagus kalau Nadia sadar bahwa itu salah ya Nadia ya. Nah, Nadia boleh sebenarnya marah karena Ani kan mendorong Nadia ya. Tapi Nadia juga seharusnya berbicara baik-baik pada Ani. Jadi tidak berkata kasar demikian. Nah, karena dengan berkata kasar demikian pada Ani, Nadia sudah menyakiti perasaan Ani. Apalagi dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Ya Nadia ya? Bagus. Nadia ingat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat? Benar ingat? Coba kalau ingat, keyakinan apa yang menurut Nadia yang tidak Nadia terapkan? Keyakinan sekelas apa yang tidak Nadia terapkan dengan berkata kasar pada Ani? Keyakinan menghargai orang lain, Bu, berbicara dengan sopan ke semua orang, Bu. Nah, bagus Nadia ternyata ingat. Coba kalau Nadia misalkan berbicara kasar, berarti Nadia tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kan? Nah, coba kalau menurut Nadia, solusi apa yang bisa Nadia lakukan untuk memperbaiki kesalahan Nadia yang telah dilakukan? Ya, Pertama, saya ingin meminta maaf kepada Ani. ya bagus. Dan saya berjanji tidak akan berbicara kasar lagi. Kedua, Ya, saya akan membiasakan diri berbicara sopan baik di rumah maupun di sekolah. bagus. Coba ada lagi yang lainnya, Nen? Mungkin saya bisa diingatkan, Bu, ketika saya berbicara kasar kepada orang lain. Soalnya saya suka lupa. Oh, suka lupa. Iya. Baik Nadia. Kalau di sekolah, insya Allah ibu dan teman-teman Nadia dan guru-guru yang lainnya pasti akan mengingatkan ketika Nadia berkata kasar, ya. Tapi kira-kira kalau di rumah siapa yang bisa mengingatkan Nadia? Ayah dan Bunda. Oh, jadi ayah dan bunda Nadia bisa mengingatkan Nadia? Baik, nanti kalau begitu ibu akan konfirmasi dan memberitahu ayah dan bunda supaya nanti kalau misalkan Nadia berkata kasar di rumah, supaya ayah dan bunda Nadia memperingatkan Nadia supaya tidak berbicara kasar lagi. Nadia setuju? Baiklah Nadia, mulai dari sekarang Nadia harus selalu ingat ya bahwa kita itu harus selalu berbicara sopan dengan siapapun itu, baik dengan teman Nadia, guru Nadia, dan siapapun itu, dan dimanapun. Karena kalau misalkan kita berkata kasar dan tidak baik, itu akan menyakiti perasaan orang lain. Apalagi dengan kata-kata yang Nadia katakan, seperti kata bodoh dan kata miskin, itu sudah termasuk pembulian. Jadi kalau dipermasalahkan itu bisa menjadi masalah karena itu melanggar tata tertib sekolah. Nadia paham? Bagus kalau demikian. Kalau begitu silakan Nadia boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu atas arahannya. Saya kembali ke kelas. Ya baik Nadia, jangan diulangi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
lega karena permasalahan saya teratasi dengan baik dengan diskusi yang menyenangkan dengan Bu Pia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah menyelesaikan masalah saya dengan Bukia, saya merasa lega dan merasa senang karena saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan Bukia baik-baik. Bukia tidak menghukum saya, tapi memberi kesempatan kepada saya untuk mencari solusi dari apa yang telah saya lakukan. Saya menjadi tahu mengenai masalah saya dan apa yang harus aku lakukan dengan hal itu muncul dari diri saya untuk memperbaiki sikap saya ke arah yang lebih baik, yaitu tidak berkata kasar lagi kepada teman. Demikian perasaan saya terhadap saya lakukan permasalahan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.